Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Habib Raka Putra dalam video singkat. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi ya cara menggunakan atau mengoptimalisasikan memaksimalkan fungsi dari share screen. Tadi kita di part pertama sudah mencoba untuk mengupdate ya, dan harusnya sekarang sudah masuk versi terpaling baru. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama saya akan menggunakan fitur share. Teman-teman tinggal pilih share di sini ya, atau Ctrl Alt S gitu ya, sama aja. Klik di sini, kemudian akan muncul Windows seperti ini. Dan perlu saya ceritakan juga ya sedikit fitur-fitur yang ada di sini. Nah, ini ada share di sini, kemudian ada dokumen, ada advance. Nah, apa fungsi masing-masing di sini ya? Kalau add screen di sini adalah kita share atau kita membagikan tampilan layar. Nah, kemudian kalau misalkan dokumen, kita membagikan dokumen secara online, bukan membagikan ini ya, bukan membagikan dokumennya, tapi kita membagikan apa namanya, dokumennya kayak gitu, apa nih, tampilannya gitu. Kemudian di sini advance ini kita menggunakan tampilan yang berbeda lagi. Misalkan kita menggunakan second kamera, kita ada laptop tapi kita akan menggunakan kamera eksternal untuk apa namanya, kita akan menggunakan kamera eksternal untuk capture videonya, atau kita akan menampilkan video gitu ya, video secara langsung yang kita ambil dari filenya, bukan video yang kita masukkan ke slideshow atau segala macam. Atau kita hanya ingin mengirimkan membagikan suara dari komputer kita, let's say misalkan musik atau apapun itu. Nah, kalau portion of screen di sini adalah kita membagikan bagian dari layar. Misalkan kita hanya akan membagikan sebagian kecil dari layarnya aja, kayak gitu. Nah, kalau PowerPoint as a background ini adalah salah satu fitur yang menarik juga, yang menjadikan PowerPoint-nya sebagai background kita. Coba. Nanti akan kita coba pada kesempatan yang lain ya. Nah, kita akan fokus ke screen ini aja. Nah, Bapak dan Ibu, jadi teman-teman sekalian, jadi di sini kita akan kadang-kadang tuh ada yang salah, ada yang bingung ya. Kok ini kok materi udah saya share screen, kok udah saya slideshow kok nggak muncul ya. Nah, kalau di PowerPoint kita bikin slideshow, nanti akan muncul ada dua PPT di sini. Ada yang PowerPoint, ada yang PowerPoint slideshow. Nah, supaya tampilannya bagus, teman-teman bisa langsung klik aja nih yang PowerPoint slideshow. Yang akan muncul di layar adalah slideshow-nya. Tapi kalau teman-teman klik yang PowerPoint, maka yang akan muncul adalah PowerPoint-nya, bukan slideshow-nya. Jadi ini ada dua hal yang berbeda ya. Jadi ada yang munculnya PowerPoint-nya, ada yang munculnya slideshow-nya. Nah, karena kita pastinya ingin menunjukkan yang slideshow-nya, maka klik aja PowerPoint slideshow, klik gitu kan. Nah, oke. Sekarang kita akan main di ranah layouts yang ada di sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini ada 4 fungsi screen. Yang pertama seperti biasa sih, nggak ada perbedaannya, yang seperti yang udah-udah akan tampilnya seperti ini. Seperti layak bagaimana kita PPT pada umumnya, yang tampilannya seperti ini. Nah, hanya akan ada nanti PPT-nya, kemudian ntar di sini ada foto kecil kita di situ. Nah, kalau menggunakan yang ini, kita akan lebih leluasa nanti akan meletakkan porsi dari gambar kita di sini. Itu lebih unik. Nah, kalau yang seperti ini kita jadi seperti pembaca berita ya. Nah, kalau saya sih punya pembaca berita. Dan tentunya ini bisa kita atur. Ini kita bisa tarik ke sebelah, dan ini foto kita bisa kita tarik ke lebih ke sini karena memang ternyata pergerakan kita tidak seluas itu ya. Kita bisa kecilkan, kita bisa perbesar, atau kita bisa persempit, atau kita bisa lebih lebar gitu.
tergantung sesuai dengan apa yang kita mau. Karena pada saat ini saya menggunakan avatar yang nggak terlalu banyak pergerakan, maka saya rasa segini cukup. Nah, segini cukup. Maka saya ingin melebarkan ini. Kita klik ini, kita klik gambarnya, kemudian kita tarik aja menjadi tampilan yang lebih besar. Nah, nanti ini akan memberikan porsi sendiri, jadi slideshow-nya atau tampilan layarnya tidak akan terpotong sama sekali. Kalau yang seperti ini kita ada di dalam slideshow-nya atau kita dalam tampilan layarnya gitu. Beberapa mungkin akan terganggu, tapi nanti akan saya coba tampilkan bagaimana caranya supaya tidak terganggu ya. Nah, untuk yang terakhir ini apa namanya, membagi dua. Nah, ini seperti ada dua layar di mana di tampilan kita nantinya. Nah, tentunya ini juga bisa kita perbesar, bisa kita perkecil ya, kanan, kiri, bisa kita perbesar. Nah, kalau kita mau klik untuk membagikan suara ketika kita presentasi, katakanlah di presentasi kita itu ada video gitu ya, maka kita bisa menggunakan fitur share sound yang ada di sini. Klik gitu ya. Nanti kalau kita ada video, maka akan tampil suaranya gitu. Kan biasanya ada beberapa teman-teman yang mengalami masalah ketika membagikan layar, kemudian ternyata pas klik play videonya jalan tapi nggak ada suaranya. Nah, karena ini nggak diklik, share sounds-nya ini nggak diklik gitu. Nah, ada terkadang kita kalah juga atau bukan kalah ya, resolusinya jadi jelek ketika kita mengupload kita memainkan video di tampilan presentasi kita. Gimana coba supaya tampilan videonya lebih bagus? Nah, kita menggunakan ini, optimize for video sharing. Nah, di sini tentunya akan ada beberapa syarat ya dari kita. Nanti Bapak dan Ibu teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Tinggal diklik kayak gitu. Nah, jadi dengan menggunakan dua option ini, kita meminta pada Zoom untuk memaksimalkan potensi video supaya tidak terlalu patah-patah atau tidak terlalu kotak-kotak atau enggak gimana gitu. Kalau ngadet itu masalah sinyal. Tapi kalau misalkan tampilannya jadi buram, itu berarti masalahnya kita nggak mengklik video ini. Klik ini nih, opsi optimize for video sharing. Tapi kalau misalkan ngadet-ngadet patah-patah, itu fix sinyal, baik sinyal dari yang mengirim maupun yang menerima. Oke, karena saya tidak butuh ini sekarang, maka saya matikan aja dua-duanya, karena tetap aja ini membebani bandwidth gitu loh. Oke, saya akan coba fitur yang ini. Kayak saya lebih suka fitur yang ini ya, teman-teman sekalian. Karena saya merasa saya menyatu dengan slide-nya. Oke, kita kembalikan ke tampilan kecilnya dengan klik yang ada di sebelah kanan ini. Klik. Oke, saya nggak butuh previewnya lagi. Nah, saya klik aja yang slideshow, kemudian saya pilih share, dan inilah tampilan saya. Gimana cara melihat tampilan saya yang dilihat oleh orang-orang gitu loh. Saya ini nggak tahu nih tampilan saya udah berubah atau belum gitu loh. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan, para peserta, apakah tampilan sudah muncul di layar gitu. Daripada kita nanya seperti itu terus, kita nggak usah. Kita hanya perlu seperti ini. Arahkan kursornya nih ke warna hijau ini nih. Warna hijau ini kita klik ya. Nggak usah kita klik, kita arahkan saja. Nanti akan otomatis ada tanda panah di sini. Kita klik tanda panah di sini nih, klik. Nanti akan ada layar muncul. Nah, ini adalah tampilan yang muncul. Ini adalah tampilan layar yang muncul di di audience gitu. Jadi kita bisa lihat udah kelihatan belum. Kalau ininya nggak kelihatan, berarti belum kelihatan. Kalau ininya masih loading, berarti masih loading. Kalau di sini sudah muncul, berarti sudah muncul gitu loh. Apapun yang dilihat oleh bagaimana peserta itu melihat, atau peserta tuh pemirsa, pendengar atau audiens kita lihat di layarnya adalah apa yang kita lihat di sini. Oke, nah kalau perkara yang kotak kecil ini nggak usah diambil pusing. Ini memang adalah sistem Zoom yang pasti ada gitu loh. Nah, opsinya dia bisa memilih untuk hide thumbnailnya atau bagaimana, terserah dia. Nah, oke.
Oke, sudah nih, kita sudah paparan di sini, kita kembalikan lagi nih, kita matikan saya supaya tidak mengganggu kita nih. Kita kembalikan dengan logo anak panah yang di sini. Klik. Oke. Kita tinggal presentasi as usual. Next, 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 next. Nanti itu juga akan mengikuti ya tampilan yang ini. Kita berbicara tentang bla 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 bla, kita masuk ke sini, kita lihat untuk tampilan ini bagaimana tampilnya ya. Oke. Eh, Bang, saya sudah hafal banget nih sama sama apa namanya, sama slide saya, jadi saya nggak perlu lagi untuk apa namanya, untuk merasa terganggu dengan tampilan ini, karena saya mau tahu banget nih kira-kira audiens mendapatkan tampilannya seperti apa gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, begini aja, nggak usah dimatiin, karena kita langsung slide gini aja. Nah, kita akan lihat tuh tampilan layar peserta kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau ternyata kita terganggu nih, slide kita terganggu dengan tampilan kita yang ada kecilnya seperti ini. Kita bisa ubah nggak ketika udah tampil ini? Bisa, walaupun sudah kita tampilkan begini, kita masih bisa rubah porsi dari gambar kita dengan cara apa? Nih ada tombol apa namanya nih, pensil. Diklik aja tombol pensilnya. Nah, akan kembali seperti ini. Silakan digedein bisa, dikecilin bisa, digedein bisa, dikecilin bisa. Nah, atau kita mau rubah layoutnya seperti ini, bisa jadinya seperti apapun. Nah, kita share lagi, klik. Oke. Nah, atau yang kedua, kita memang buat template di PowerPoint kita dengan ada kotak kecil, atau kita bagi beberapa porsi persentase dari layar kita untuk gambar kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya memang buat kotak kecil ini buat tampilan saya. Jadi saya sengaja porsikan foto saya dari situ. Nanti jadi, dan materinya ada di luar kotak ini. Nah, kotak ini harus kosong dan tidak boleh ada materi. Otomatis pergerakan saya tidak akan mengganggu eh, apa namanya, jalannya slide gitu ya. Saya kasih atur aja. Tadi kayaknya kurang lebih di sini. Kita geser begini. Nah, oke. Nah, kurang lebih begitu ya Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian. Jadi foto saya tidak menghalangi atau gambar saya tidak menghalangi. Oke. Ada beberapa yang memotong seperempat atau seperlima dari dari PPT dia full. Kalau ini kan saya porsinya kecil sekali ya, di ujung pojok kiri bawah atau pojok kanan bawah atau pojok kanan atas, terserah. Ada yang benar-benar memotong sampai seperlima, itu benar-benar dari atas ke bawah, jadi melintang gitu. Cuman jadi dari sini ke bawah sini nih, kalau saya ini masih gini nih, ini dia setengah begini, seperlima lah kurang lebih segini, dipotong begini. Lalu di sini adalah logo PT-nya, kemudian ini judul bisa diisi dengan judul apa, judul PPT-nya. Kemudian di sini adalah fotonya dia atau videonya dia. Nah, ini opsi juga yang tidak bisa kita salahkan. Jadi terserah kita mau seperti apa. Nah, gitu. Apalagi ya yang akan coba kita share, kita akan coba optimize di sini. Tentunya ada fitur annotate ya, yang ini fitur sudah lama sekali, tapi mungkin kita terlewat untuk mengetahui fitur ini, dimana kita bisa mencoret-coret gitu ya. Ya, misalkan ya, seperti contoh misalkan pada kasus PPT saya bisa gitu ya. Kok keluar. Oke, balik lagi. Kalau di kantor PPT saya, misalkan saya ingin menjelaskan kepada peserta terkait dengan isi paparan saya. Misalkan bahwa makna dari yin adalah, kita garis begitu. Karena misal kita mau meng-highlight, ternyata ini yang mau banget kita tampilkan kayak gitu. Nah, misalkan yin itu sendiri adalah uap gitu ya, yang artinya dia tidak memiliki bentuk, dia imaterial, misal seperti itu. Nah, kemudian dimaknai mengumpulnya, kita memberikan highlight tersendiri terhadap materi yang kita ini. Jadi tidak semua ini penting, ini semua ini penting, tapi yang terpenting adalah poin ini. Nah, itu kita bisa menggunakan annotate ini. Kita bisa merubah warnanya, atau sekedar kita mau spotlight aja menggunakan kursor.
Nah, arrow. Nah, ini loh yang ini nih gitu misalkan. Atau kita bisa menggunakan nih yang seperti ini ya. Jadi eh, uap kita ini adalah mengumpul gitu. Nah, cuman perlu diperhatikan teman-teman kalau misalnya kita menggunakan fitur ini juga akan ngikut kalau kita pun next. Nah, jadi jangan lupa untuk menghapusnya. Menghapus all drawing atau clear view drawing semuanya kita bisa pakai. Kalau all drawings itu misalkan nih iseng ikutan gitu nyoret all drawings. Kalau clear my drawings berarti hanya untuk gambar kita aja. Oke, klik. Nah, udah. Ini sebagai salah satu gimmick juga yang bisa kita pakai untuk membuat presentasi kita menjadi lebih aktif dan berhubungan langsung dengan uh, para peserta gitu. Atau stem juga ada nih ya, kita bisa secara langsung dengan stempel seperti ini, deng tuh, deng gitu ya. Bisa ke bawah, oh nggak bisa ke bawah sayangnya ya, hanya kanan aja gitu. Kita clear all my drawings. Bahkan kita bisa save untuk gambar ini menjadi file tersendiri. Oke, sudah 16 menit, waktu yang sangat lama untuk sebuah video tutorial. Jadi saya cukupkan sekarang. Semoga video ini bisa membantu dalam mengoptimalkan Zoom yang teman-teman punya. Gitu. Terima kasih dan sedikit tambahan. Kalau penasaran kenapa apa namanya tampilan saya bisa seperti ini, teman-teman bisa ke video yang ada di sebelah sini, kemudian choose avatar. Kalau sudah bikin avatar, show avatar. Kalau udah bikin avatar, kalau belum bikin avatar, klik avatar, nanti silakan customize. Nah, karena ini mukanya paling mirip saya nih, matanya belok, ada jenggotnya, kepalanya botak. Jadi saya menggambar seperti ini. Silakan dikustomisasinya sendiri. Oke, terima kasih. Saya Habibur Putra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.